Jadi kita akan langsung masuk saja ke pembahasannya ya. Jadi saya gunakan slide ini untuk diskusi kita ya. Materi hari ini cost of capital gitu kan ya. Jadi sekali lagi ceritanya saya mulai dengan satu gambaran atau situasi yang dihadapi oleh pebisnis ya ketika dia mau memulai usahanya gitu ya. Ambil contoh saja misalnya pelaku bisnisnya ya saya sendiri gitu kan. Ketika saya mau membangun bisnis, saya ya dari nol gini asumsinya ya. Saya mungkin membutuhkan dana yang bukan punya saya sendiri. Saya butuh dana untuk saya membangun restoran tadi ya. Membangun restoran tadi misalnya cost-nya katakanlah 100 juta. Ya kan? Gitu ya. Nah, 100 juta ini saya bisa dapatkan dari pertama saya bisa pinjam ya atau dari debt. Itu ya. Saya ngutang. Atau bahasa lainnya bisa isu obligasi ya. Mengeluarkan obligasi. Bond ya. Oke, kemudian mungkin saya punya kombinasi ini pilihan, tidak cuma satu. Saya bisa utang, anggaplah sebagai contoh ini saya utang 50 juta ya, 50 juta. Terus saya juga bisa isu preferred stock. Anggaplah saya sudah publish ya usaha saya ini hanya tinggal mau ini ada investasi tambahan gitu ya. Saya isu preferred stock, saham preferen 25 juta. Terus saya isu juga common stock nih 25 juta. Sehingga dapatlah total uangnya dapat 100 terkumpul 100 juta kan gitu. Ya. Nah, ini jadi apa namanya? Saya punya aktivitas bisnis untuk investment, di satu sisi saya juga butuh financing, pembiayaan. Atau ini disebut juga namanya capital structure saya. Jadi kalau saya ya untungnya saya akuntan gitu ya. Saya akuntan, berarti saya bisa menggambarkannya dalam bentuk model akuntansinya. Berarti ini adalah aset saya 100, kemudian aset ini didukung, disupport oleh pembiayaan yang terdiri dari utang plus ekuitas. Jadi ya, ada debt 50, ada preferred stock, ada common stock. Ya. Jadi kan balance nih. Kiri dan kanan balance, 100 100. Ya. Nah, karena saya menggunakan financing yang terdiri dari instrumen-instrumen ini, jadi ini sisi kanan ini bisa juga kita sebut capital structure namanya ya. Capital structure, struktur permodalan. Yang kiri ini namanya bisa juga kita sebut capital asset, ini boleh ya, sama ada istilahnya yang menyebut capital asset atau capital saja juga boleh sebetulnya, karena investment is capital, investment is flow, sementara capital is stock-nya gitu ya, di model lain, di konsep lain dalam salah satu referensi itu memisahkan dengan penyebutan seperti itu. Tapi kita pakai yang simpel aja ya, jadi tidak usah semuanya Anda gunakan istilah-istilah itu. Kadang istilah itu muncul kalau saya sering menjelaskan seperti ini otomatis gitu ya, karena saya ingin mencoba menyajikan pembandingnya gitu ya, membanding istilahnya gitu. Ya, gampangnya ada aset, ada capital structure ya gitu. Nah, balik lagi kembali ke tadi yang sisi capital structure. Ini kan karena saya menggunakan sumber dari luar, ini kan nanti pasti ada biayanya, ya nggak? Debt misalnya, ada biayanya nggak? Ada. Saya harus bayar bunga, ya kan? Biaya bunga. Misalnya 50 juta ini saya pinjam,
dengan komitmen harus bayar bunga per tahunnya 1 juta, anggaplah ini angka kasar dulu 1 juta ya, per tahun, katakanlah gitu. Ya. Jadi intinya adalah ada cost-nya, cost of debt namanya. 1 juta ini disebut juga cost of debt selama periode hutangnya pasti. Ya, selama periode hutangnya. Ini cost of debt satu. Terus beralih ke preferred stock, tadi saya sudah cerita saya mau pakai preferred stock juga nih. Ada nggak cost preferred stock? Ada. Preferred stock kan juga punya komitmen biaya, nggak gratis ya. Walaupun itu kalau kita bilang itu kan pemilik Pak ya, itu kan kontribusi pemilik. Pemilik harusnya rela saja tanpa harus dikasih iming-iming imbalan kan gitu ya. Tapi kita tahu bahwa dalam apapun kontrak equity itu pasti ada yang namanya namanya return buat mereka. Nah, preferred stock juga ada, biasanya dalam bentuk percentage ya, 6% dari nilai par-nya. Ya, katakanlah berarti misalnya preferred stock ini saya punya komitmen untuk membayar dividen. Dividen preferred stock-nya 6%. Gitu. Atau kalau mau dinominasikan juga boleh ya. Katakanlah 1 juta juga per tahunnya. Dihitung dari persentasenya biasanya dikalikan dengan par value dari preferred stock ya. Par value tahu ya, masih ingat ya konsep-konsep common stock, preferred stock itu bahwa mereka ada nilai parnya, nilai sesuai kontraknya, ada nilai jualnya, nilai market value-nya. Ya. Begitu juga dengan common stock. Common stock meskipun katanya bisa dibayar, bisa juga enggak, tapi kan ada dividen kontraknya berapa tuh common stock. 10% misalnya, dibayar kalau perusahaan untung kan gitu. Atau kalau perusahaan memang sedang tidak ingin menanamkan uangnya untuk hal lain. Tapi kan tetap ada tuh komitmen itu dibayar kalau memang kasnya tersedia. Nah, jadi sekarang di bagian ini, di bagian capital structure ini, di sampingnya sudah saya tambahin keterangan bahwa dari penggunaan capital structure ini kita punya konsekuensinya adalah kita menanggung cost dari capital ini. Inilah kenapa disebut istilah cost of capital, jadi cost dari penggunaan struktur capital maksudnya. Tapi itu penjelasan secara sederhananya ya gitu ya. Jadi ada juga yang mau menjelaskan dengan lebih baik. Caranya adalah cost of capital itu adalah bagaimana kita memberikan imbalan atau return kepada si pemilik modal ya atas penggunaan modal yang kita lakukan. Boleh seperti itu ya. Karena itulah terkadang cost of capital jadinya akan disimilarkan atau disinonimkan ya. Cost of capital yang kita bahas hari ini C, cost of capital CC biasanya ya. Itu sama dengan kalau kemarin kita sering menggunakan istilah required ya, rate of return. Nah, itu sama sebetulnya. Required rate of return atau yang disimbolkan kemarin itu simbolnya pakai R ya. Benar ya? R. Required rate of return, internal rate of return itu sama. Ya kan gitu. Nah, yang jadi problem sekarang karena menggunakan 3 jenis instrumen berbeda ini, terus cost-nya yang dipakai yang mana nih? Karena ada 3 ya. Mau pakai 10% kah, 6% atau 1 juta, kalau di percentage juga bisa 1 juta itu mungkin katakanlah ya 1 juta bagi 50 deh katakanlah gitu ya per tahunnya gitu segitu ya. Berapa tuh? Ya sekitar berapa kira-kira 2% ya gitu ya. Gitu ya.
Mau dipakai yang mana nih? Karena 3 jenis. Nah, kita tahu ya, kalau menggunakan kombinasi seperti ini, tentu kita harus hitung yang namanya kontribusi ya, atau bobotnya masing-masing. Karena itulah digunakan konsep kita akan menghitung weighted average namanya, cost of capital-nya. Weighted average itu artinya bobot atau timbangan. Kita sering menerjemahkan weight itu timbangan ya, weighted average, rata-rata tertimbang katanya. Ya. Rata-rata tertimbang itu sebenarnya tidak lain adalah ini kontribusi dari masing-masing instrumen yang kita gunakan di sini. Misal di sini, saya pakainya utang 50 juta, berarti itu weighted average-nya berapa? Dibanding dengan 100 juta, karena nilai ini kan mensupport 100 juta tadi, nilai yang kita mau belikan aset. Ya, saya butuhnya 100 juta, dapat pinjaman 50, berarti bobotnya hutang adalah 50%, ya, 50%, atau weighted average-nya 0,5. Jadi caranya tinggal 50 bagi 100. Itu ya, simple. Itu bobotnya dulu, bobotnya. Bobot utang 50%. Bobot PS itu preferred stock ya, saham preferen ya. Sama seperti menghitung debt tadi, 25 juta dibagi 100 juta. Jadi 25% kan gitu. Atau seperempat atau 0,25 ya kan, sama ya. Jadi bobot itu biasanya bentuknya kalau nggak percentage, desimal boleh, pecahan juga boleh ya, bobot. Dan yang terakhir juga sama, common stock juga demikian. Gitu kita menghitungnya, kita hitung persentasenya berapa, 25 juta itu berapa persennya dari 100 juta, 0,25 kan gitu. Nah, itu kita sudah menggunakan salah satu prosedur dari weighted average cost of capital ya. Jadi di sini saya sudah langsung menjelaskan prosedur menggunakan teknik WACC ini. Kalau di buku kan dirumuskan satu persatu, 1, 2, 3 gitu. Nah, ini saya gabung nih ya, biar langsung tujuannya ya langsung eksekusi ya sebetulnya ya. Executable gitu ya, prosedur gitu. Weighted average itu memang belum selesai, belum mendapatkan berapa nilai cost of capital dari penggunaan 3 instrumen tadi. Nah, tinggal sekarang bagaimana, jadi sebenarnya ini ada rumusnya nih ya. Yang perlu kita lakukan berikutnya adalah setelah ketemu bobot masing-masing tadi, yang mana itu adalah rumusnya, kalau dalam bentuk formula WACC itu rumusnya seperti ini. Kebetulan kita tadi pakai 3 dan rumus ini sudah ya mewakili ketiganya ya. Ada debt di sini, ada preferred stock, ada common stock ya. Dan lazimnya memang 3 ini di perusahaan, bahkan mungkin bisa lebih sedikit atau cuma 2 dari sini, atau bahkan 1 juga bisa ya. Kalau 1 mah berarti kan bobotnya udah pasti 100% ya. Karena namanya bobot itu totally harus 100% ya. Bobot itu jangan berlebih dari 100, atau tidak boleh kalau dijumlahkan proporsi itu 1 koma gitu ya. Melebihi 1 nilainya. 100%, 1 itu kan setara ya. Jadi bobot tadi baru mengisi tempat-tempat ini. Nah, terus kita perlu juga memasukkan angka yang lain dari perhitungan WACC ini, yaitu cost masing-masing. Tadi kan sebenarnya sudah ada datanya cost masing-masing dengan contoh saya tadi ya. Kita gunakan contoh yang saya berikan dulu di sini dengan permisalan ini. Nah, ini saya ganti dengan percentage juga nih. Jadi perhitungan apapun dalam matematika itu perlu diperhatikan kesetaraan satuannya ya, jangan sampai berbeda, karena kalau berbeda bisa jadi hasil akhirnya jadi muncul bisa kekeliruan di situ ya. Itu sama seperti case, mungkin kalau kemarin sudah Anda lakukan case perhitungan
soal 13-11 itu ya harus diperhatikan sekali ketika mengisi data apa kemarin, data maintenance cost-nya ya. Data maintenance cost-nya kan di situ kalau di soal diberikan ini sebagai ini aja, ini sekalian mereview tapi tidak langsung untuk kita buka ya, kan kemarin hanya untuk Anda latihkan ya. Jadi ketika Anda masukkan angka maintenance cost itu kan mungkin dari soal disebutkan 1.000 per bulan kan gitu ya, maintenance cost. 1.000 per bulan itu nanti mau kita hitung dengan cost yang lain yang ternyata cost-nya itu statusnya per tahun, yaitu depresiasi 50.000 per tahun. Nah, antara rate per tahun dengan per bulan kan pasti beda. Tidak sebanding tuh kalau mau dimasukkan bersama-sama. Jadi harus disamakan dulu. Ya disamakanlah ke yang tahunannya ya. Kalau di case kemarin di tahunannya. Jadi yang 1.000 itu Anda jadikan tahunannya, per tahunnya dulu. Kalau 1.000 per bulan berarti per tahunnya ya 12.000 kali 12 saja ya. 1 tahun 12 bulan ya. Baru itu ya nanti Excel di bawahnya kan sudah mengikuti. Itu baru jawabannya tepat seperti itu ya. Nah, ini juga gitu. Jadi kita tinggal memasukkan cost of capital-nya. Jadi ini cost of capital tadi sudah ada masing-masing datanya, misalnya cost of capital debt tadi 2% ya. Kita tunjukkan dulu datanya 2%. Cost of capital dari preferred stock berapa tadi? 6% tadi ya, di contoh tadi 6% misalnya. Cost of si common stock 10%. Nah, masing-masing pasti ada cost of capital, masing-masing kita masukkan di sini. Nah, hanya saja ada satu tambahan terakhir sebelum mulai masuk ke perhitungan. Terakhir untuk sebelum masuk ke perhitungan WACC-nya maksudnya ya. Untuk menghitung cost of debt itu ada tambahan faktor, kita kurangkan dengan teksnya atau dikali dengan 1 min T. Kenapa dikalikan dengan 1 min T? Ini dengan asumsi atau dengan penjelasan bahwa debt itu tax deductible. Jadi perhitungannya pun harus memperhitungkan unsur tax-nya ya. Dia punya keuntungan sebagai suatu instrumen yang dikecualikan dari pajak sebetulnya gitu ya. Jadi itu sebetulnya sebagai bentuk fasilitas ya, fasilitas karena penggunaan debt ya. Dan dalam perhitungannya kan kita tahu bahwa dia adalah tax deductible, interest expense itu tax deductible. Sementara yang lainnya, instrumen yang lain itu kan tidak tax deductible, artinya apa? Ya dia tetap dikenakan pajak. Dividen itu kan tetap dikenakan pajak gitu ya. Jadi dibayar pajaknya dulu gitu kan, baru dibagikan dividen kan gitu ya, seperti itu. Dua-duanya preferred stock dan common stock gitu. Sementara interest tadi beda ya, dibayarkan interest expense dulu baru dibayar pajak itu ya, karena itu beda treatmentnya pada saat kita memperhitungkan di laporan keuangannya. Nah, jadi itu saja, jadi membedakan antara debt dan instrumen ekuitas yang lain, bahwa kalau debt harus dikalikan dengan 1 min T, atau dia disebut juga dengan after tax cost of debt namanya ya, after tax cost of debt ya. After tax cost of debt itu sebenarnya rumusnya ya before tax dikali 1 min T gitu ya. Ya ini di statement ini kalau saya bilang ini dianggap menggunakan istilah yang melangsungkan gitu ya, langsung aja gitu nih istilahnya, istilah bikin langsungan nih ya. Nanti kita lihat ya, jadi dalam teknis perhitungannya bisa terlihat nanti. Baik ya, jadi sudah ada datanya semua, berarti tinggal kita hitung, misalnya pajaknya katakanlah 20%, ya tinggal kalikan 21 min 20% kali 2%, kali masing-masing tadi proporsi, ini 50%, ini 25% tadi, gitu kan, ini juga 25%. Nah,
Setelah ketemu angka semuanya, ini dihitung berapa nilainya, ini dihitung berapa ya kontribusinya, terus ditotal, dijumlahkan. Sehingga dapatlah weighted average cost of capital, ya, atau WACC. Anda boleh gunakan, jadi rumus formula WACC tadi kalau ditabelkan dengan biar terlihat bagus ya perhitungannya, bisa dibikin tabel seperti ini, tapi intinya sama ya, konseptualnya hitungannya sama. Nah, bisa kita lihat nih, ini bisa kita lihat dengan data angka yang mau digunakan. Boleh nih, misalnya kita ambil contoh problem ini deh ya, problem di slide ini. Sekali lagi, sering saya utarakan barangkali mungkin ketika menggunakan slide PowerPoint kita ini, bahwa kadang soal di sini itu kan soal case keduanya ya. Case pertamanya itu mungkin solve di buku, kemudian case keduanya ditanyakan. Nah, ini juga sama nih. Jadi case soal ini case kedua nih. Jadi dia sudah minta ada perubahan di sini. Padahal ada data awal seperti ini. Data awal digunakan instrumen lengkap ya. Ada portofolio ininya lengkap. Portofolio investmentnya, ada debt-nya, ada preferred stock-nya, ada common stock-nya, digunakan semua. Tapi kemudian di soal diminta gunakan cuma 2 ya, atau ada kenaikan kontribusi debt-nya. Dengan konsekuensi ketika debt-nya dinaikkan kontribusinya ya, jadi ya semacam dari 100 juta jadi naik bukan 100 juta, di atas 100 juta nambah ya. Sementara preferred stock-nya nggak jadi dipakai gitu ya. Dijual-jualin lah gitu kan gitu ya, ditebus ya. Ya. Nah, dengan nilai masing-masing, nilai return atau tadi return boleh atau cost-nya masing-masing ya. Ini diberikan datanya seperti ini. Saham return-nya 15% atau cost-nya saham itu 15%, si preferred stock 10%. Nah, debt itu, ini saya sajikan data before tax-nya 8%, walaupun di sini ini 6% ya. Jadi sebetulnya grafik ini sudah menunjukkan return masing-masing. Tapi ada beda di sini memang. Saya tulis di sini 8% before tax-nya. 6% ini adalah after tax-nya. After tax itu berarti 8% itu dikali dengan 1 min tax. Tax-nya berapa? 25%. 1 min 25. Jadi 25% dipotong dulu. Dari 8% itu. Dipotong seperempatnya. Kan dipotong 2 itu berarti. Jadi after tax-nya tinggal 6% ya gitu ya. Nah, ini data soal, masih data soal. Jadi after tax debt kita 6%, preferred stock kita 10%, cost-nya common stock 15%. Anda diminta menghitung bagaimana WACC kita dengan kontribusi capital seperti ini. Ini gambaran capital yang mau Anda hitung nih ya. Anda mau gunakan 37%-nya, 37%-nya debt dan 62%-nya common stock. Jadi kalau di total ini 100% ya, ini yang saya sebut tadi, total kontribusi itu harus 100% atau 1, nggak boleh lebih ya. Kalau lebih mungkin datanya salah. Kalau mungkin lebih kurang juga mungkin bisa, kalau karena pembulatan sih tidak masalah ya. Tapi yang jelas nggak boleh lebih dari 100% ya. Ya, karena kita cuma pakai 2 berarti ya hitung 2 ini caranya dengan menggunakan rumus WACC tadi ya. Jadi ini bisa kita pakai bantuan tabel ini. Weight-nya debt tadi 37,5%, 0,375. Common stock 62%, 62,5%. Preferred stock-nya sekarang dinolkan karena tadi saya bilang ini case soal yang keduanya ya, yang kita tidak gunakan lagi preferred stock-nya. Terus kita kalikan dengan cost masing-masing. After tax, kali lagi ini after tax cost. Kita kalikan saja masing-masing. Dapatlah nanti nilai produknya, produk itu hasil perkalian ya. Ternyata debt itu perkalian weight dan cost-nya 2,25%.
common stock 9,37%. Sehingga dapatlah hasil WACC-nya ini adalah 11,625%. Atau 11,63% juga boleh ya, pembulatan ke atas. Ya. Gitu ya. Nah, berarti sekarang kita sudah dapat cost of capital dari capital structure tadi yang kita mau gunakan. Setelah dapat ini, maka nilai ini nanti boleh Anda gunakan untuk menghitung NPV nanti. Ya, inilah nilai diskon faktornya gitu ceritanya. Dalam menghitung NPV sebagai project evaluation Anda. Ya, gitu. Jadi sekarang nggak boleh lagi kalau sudah kenal dengan WACC, nggak boleh lagi menentukan diskon faktornya nembak kira-kira gitu ya. Dilihat dulu komposisi modalnya dari mana nih, komposisi pembiayaan dari mana. Ya kalau satu kan bisa langsung tunjuk, oh kalau satu misalnya dari debt saja berarti cost of capitalnya 6% gitu ya, gitu. Ya karena dia cuma satu-satunya gitu, nggak usah dibobot lagi gitu kan. Kalau dua seperti ini, dua kan berarti cuma debt dan common stock kali kontribusi masing-masing dan kali cost-nya masing-masing ya, dapatlah 11,63. Kalau 3 misalnya dalam case awal di buku itu ini sebenarnya ada datanya nih, atau Anda bisa pakai ini yang saya sajikan data atas ini dihitung kontribusinya, ini kan ketahuan preferred stock berapa di data awal, 50/400 nih. Itulah kontribusinya, berapa persen tuh ya, bisa dihitung lah ini ya, tinggal di kalkulator atau ya itu hitungan simpel aja bisa ya, berapa tuh 12,5 ya gitu ya enggak ya kan, 100/400 25%. Jadi tadinya debt itu digunakannya 25% awalnya, common stocknya digunakan 250 juta tuh berapa, 250 dibagi 400 ya, 62% ya gitu ya. Oke. Ya, itu kalau menggunakan 3, kalau menggunakan 2, tergantung bobotnya masing-masing berarti ya. Baik. Nah, sampai di perhitungan WACC ini sebenarnya masih ada satu yang belum kita clearkan di sini. Yaitu pertanyaannya adalah, bagaimana sebetulnya menentukan masing-masing nilai ini? Tadi kan saya ngasih contoh itu dengan angka-angka masing-masing cost of capital ini, bagaimana menentukannya? Kalau weighted average sudah clear ya, itu dengan bobot masing-masing tadi, bobot capital structure yang kita mau pakai. Nah, bobot ini perlu diingat, bobot ini dihitung dari nilai apa, karena kita tahu nilai ini, tadi kan saya sudah hubungkan dengan neraca ya. Kalau Anda lihat di neraca, nilai di neraca itu nilai apa? Nilai book value-nya. Sementara yang digunakan sebagai pembobotan perhitungan di sini adalah market value-nya. Nah, tadi kenapa saya samakan? Kalau dia muncul di periode yang sama ya, artinya satu angka-angka ini kita generate ya di periode waktu yang sama atau current saat ini, ya maka angka ini udah pasti book value itu akan sama dengan market value. Tapi kalau misalnya kita mendasarkan investment kita pada angka capital structure kita yang sudah terbentuk ya periode sebelum-sebelumnya, maka nilai ini tentu saja harus kita sesuaikan kembali gitu ya dengan nilainya saat ini gitu ya. Itu tujuannya ya, dinilai ulang untuk mendapatkan nilai market value-nya gitu. Jadi ceritanya simpelnya adalah bahwa penentuan angka-angka untuk menunjukkan kontribusi tadi itu harus dilihat berdasarkan nilai pasar dari masing-masing instrumen ini, nilai pasarnya atau nilai wajarnya, nilai fair value-nya ya pada saat ini. Ya, debt
saya rasa bisa kita tentukan nilai pasarnya, ya, value-nya. Preferred stock juga bisa, value-nya. Common stock juga ya, ada tekniknya kan ya, sudah kita pelajari di bab 10 itu ada tekniknya untuk menentukan value-nya saat ini ya, nilai pasarnya saat ini. Oke. Ya, jadi itu terkait masalah penentuan weighted average. Jadi, nah yang tadi yang saya mau jelaskan berikutnya adalah ini kan kita menentukan cost ini barusan juga berdasarkan angka-angka spekulatif juga ya. Jadi kan saya bilang 1 juta dulu, pakai 1 juta. Gitu ya. Itu angka spekulatif dulu. Saya belum bilang itu angka dari mana tuh. Nah, berikutnya baru di sini kita akan mulai membahas dari mana menentukan angka cost of debt itu. Nah, ini ada tekniknya lagi. Dan teknik ini kebetulan juga sudah pernah kita pelajari ya. Di mana dipelajarinya? Di materi sebelumnya tentang debt valuation atau bond valuation. Masih ingat barangkali dengan konsep YTM? YTM itu adalah tidak lain adalah apa? Rate yang kita nanti akan gunakan untuk mempresent value-kan. Mempresent value-kan apa? Cash flow yang kita terima tiap waktu, yang kita bayar tiap waktu gitu ya. Ini kita cash flow-kan. Ini kan periodenya tidak sekali ya, misalnya cash flow 1, cash flow 2, ditambahkan gitu. Ini kan nanti akan di present value-kan gitu ya. R1 pakai R, nilai R gitu ya. R1, R2 ya sama ya, kan gitu. Ini. Ya, 1 plus R kan gitu. Hanya nanti ini pangkatnya ya yang berbeda. Gitu kan? Pangkat 1, pangkat 2. Plus kita juga perlu menghitung future value ya atau present value dari nilai nilai prinsipal yang mau dilunasi. Nilai prinsipal itu adalah nilai, biasanya kalau di bond itu adalah nilai parnya ya. Apa nih simbolnya kalau saya mau pakai simbol ya prinsipal lah gitu ya, prinsipal gitu. Nilai prinsipal yang nanti akan kita present value-kan juga. Dan ini kebetulan karena sekali, jadi ya dia sifatnya present value-nya adalah present value yang tunggal ya. Hanya discounting saja ya. Kalau yang cash flow tadi sifatnya di annuity-kan ya, present value tapi yang annuity. Tapi keduanya kan ketika sudah dihitung untuk menghitung YTM. YTM itu kan yang R ini ya. Bukan, ini memang saya nggak bagus nih sebenarnya memodelkan di sini. Jadi saya perbaikin. Ini jadi YTM itu gini ya maksud saya. Sebenarnya adalah faktor bunga ya yang di bawah yang kita mau hitung gitu. Sementara rumus ini sendiri kan rumus mencari valuasi bondnya, nah ini yang lebih tepat ya caranya gitu. Valuasi, ingat ya kemarin valuasi hutang ya kan, valuasi obligasi, present value dari interest revenue-nya tiap waktu yang diterima dan prinsipalnya ya yang nanti akan dilunasi di akhir periode waktu, periode keberapa nih, periode N misalnya gitu kan, gitu ya. Dan di sini kita diminta mencari R-nya. R-nya itu tidak lain adalah yield to maturity. Ini mengulang lagi materi bab sebelumnya ya. Dan sudah kita pelajari kok. Jadi saya rasa nggak usah saya jelaskan detail lagi di sini ya. Ini merefresh saja. Dan sebagai pengingat juga waktu itu sudah saya sampaikan cara menghitung YTM ini ada 2 cara kan gitu. Anda bisa pakai tabel time value of money-nya digunakan ya. Kemudian tabel itu kan nanti akan bisa memberikan kita angka rate-nya. Minimal 2 rate kan gitu ya. Kenapa 2 rate? Karena kita akan menginterpolasinya. Karena memang mencari YTM tidak sederhana seperti mencari nilai valuasi. Karena tabel itu kan sifatnya memang
apa dia itu basis rate dan period ya, rate dan period. Sementara kita mau mencari rate yang tepat itu ya mau nggak mau terpaksa kita harus trial dan error nih, mencari dengan mengambil dua nilai rate ya yang mendekati, kemudian kita interpolasikan gitu kira-kira ya. Jadi satu yang rate di bawah targetnya, yang satu lagi di bawah di atas targetnya, target value maksudnya, valuation ya, gitu ya, dengan interpolasi. Atau dengan cara yang lebih sederhana lagi, paling sederhana mungkin bisa menggunakan Excel. Excel kan lebih mudah nih, tinggal ketik ya, klik cell, terus ketik rate sama dengan rate gitu, nanti buka kurung. Setelah buka kurung, isikan ininya, data-data yang diminta sama Excel di situ. Nah, cuma memang ini intermezzo juga. Mungkin saya sih menyarankan kalau boleh dua-dua ini Anda kuasailah gitu ya dalam proses belajar seperti ini. Walaupun saya kemarin bilang saya memperkenalkan untuk dipilih boleh ya. Tapi terkadang nih dalam situasi tertentu Anda mungkin ternyata tidak bisa menggunakan Excel-nya mungkin karena masalah teknis, entah mati lampu atau rusak Excel-nya dan sebagainya macamnya gitu ya. Jadi Anda punya alternatif gitu loh ya. Ya itu sebenarnya salah satu tujuannya punya banyak variasi kemampuan menghitung ya. Dan yang lain sebetulnya punya banyak cara juga ya menghitung YTM itu bisa dilakukan ya. Gitu ya sekalian. Jadi teknik itu bukan mutlak ya. Sebanyak mungkin Anda punya teknik ya, teknik yang baik ya tentunya ya, bukan dengan cara cheating atau apa ya, tidak ya, tentu saja dengan, karena ini untuk kepentingan Anda sendiri juga ya. Kalau bisa mempraktekkan dengan banyak teknik itu berarti satu hal yang bisa saya pastikan Anda paham, itu pasti itu ya. Ya itu ya, jadi ini saya bilang tadi saya tidak perlu ulangin untuk membahasnya lagi ya. Paling nanti kalau muncul case terkait ini saya tunjukkan saja nanti bisa ya. Jadi cost of debt sekarang kesimpulannya ya untuk saat ini, untuk poin ini, cost of debt yang kita pakai adalah yield to maturity, bukan coupon rate ya. Kalau tadi memang di contoh awal saya memang masih sederhana, saya bilang ada bunganya gitu, langsung saja saya tembak nilai itu. Jadi sekarang sudah more detail lagi, more apa namanya to the point ya, lebih terfokus lagi gitu ya, more focus gitu ya. Yield to maturity namanya, yield to maturity, karena itulah yang relevan, yang apa, data yang memang akurat untuk menentukan cost of debt. Dan ingat bahwa ini debt, bahwa debt itu harus di konversi dulu menjadi after tax-nya, sehingga yield itu kali 1 min tax rate ya. Kalau tax rate itu perhitungannya nanti di belakang, artinya dapat yield-nya dulu saja, baru nanti kalikan 1 min tax rate ya. Nah, misalnya seperti ini contohnya, Anda diminta menghitung berapa nih YTM bond ini. Parnya 1000, kuponnya 5%, maturity-nya 10 tahun, tradingnya, nilainya saat ini ternyata lebih murah. Nah ini, ternyata bond kita value-nya saat ini 900. Nilai pasarnya kan lebih murah nih. Ya. Berarti ya kita gunakan nilai pasarnya 900 itu, bukan nilai. Katakanlah mungkin nilai buku sempat dicatat 1000 misalnya dulu. Ya bukan nilai buku, berarti nilai pasar. Ya. Nilai value-nya ya, value itu kan nilai pasar atau nilai intrinsik katanya, nilai sebenarnya saat ini, currently ya. What will be the cost of debt if tax rate 30%? Diberikan tax rate-nya 30%. Ya, Anda boleh gunakan dua cara, mau pakai tadi saya pandu, mau pakai apa namanya, table boleh ya. Kemudian mau pakai Excel juga boleh.
Excel yang paling cepat lah gitu kan. Nah, sebagai panduan kalau Anda pakai Excel, ada triknya sebetulnya. Di sini kan, jadi value depth itu biasanya nggak jauh dari nilai coupon rate-nya. Jadi caranya kalau Anda mau pakai table, tembaklah angka-angka sekitar 5% ini. Ya, antara 4 sampai 6% gitu ya. Atau ya boleh nih dinaikkan 7% gitu boleh gitu ya. Atau dari 5 ke 7% boleh seperti itu. Gitu. Untuk kalkulasinya dengan model table kan minimal 2 rate ya. Nanti kita interpolasikan kan gitu ya. Gitu. Karena kita butuh angka di bawah 1 dan angka di atasnya 1 kan gitu. Yang melebihinya. Nggak boleh yang dua-duanya di bawah. Kalau di bawah berarti masih belum ketemu tuh, belum. Ini untuk antisipasi kalau tadi misalnya ya anggaplah jelek-jeleknya misalnya pas mau ujian ternyata laptop saya hang Pak gitu, nggak bisa pakai Excel, ya masih bisa ngerjain gitu ya. Harapannya sih semua oke ya. Anda ya ketika ujian pun memang harus benar-benar ya risiko ya, namanya dunia ini penuh risiko ya. Ini terkait kebetulan sedang membahas risiko juga nih, jadi masih relevan dengan aktivitas kita selama ujian pembelajaran PJJ ini. Kita ini berada di dunia memang penuh resiko ya, karena itu tiap orang harus siap-siap dengan mengantisipasi resikonya. Jadi jangan diharapkan kita tiap hari akan menghadapi situasi yang smooth-smooth aja gitu ya, smooth itu lancar-lancar aja. Jadi dunia itu memang terbentuk dengan kondisi harus siap setiap orang dengan situasi chaotic ya, chaos. Dan ketika kita bisa mengantisipasinya, itulah sebetulnya orang yang benar-benar siap, ready untuk ya menjalani ya hidup kita. Sama-sama saya juga gitu ya. Saya gini kan, saya juga antisipasi gimana kalau mati listrik, saya nggak bisa zoom pasti dengan Anda, saya harus antisipasi, saya harus ngapain gitu ya, saya harus laptop saya cas penuh dulu gitu ya. Terus kalau mati listrik kan biasanya internet juga mati kan gitu, saya harus ngapain, pakai internet mana nih kan gitu ya. Ya itu antisipasi dengan situasi chaotic world gitu ya, semua orang menghadapi ya chaotic ya, semua orang menghadapi, dan itulah buktinya bahwa ya hidup itu tidak sempurna gitu ya, memang tugas kita mengantisipasi risiko-risiko itu ya. Dan ya itulah belajar ya, bukan otomatis langsung bisa semua, tidak, jadi sama-sama belajar ya. Oke, saya lanjut dulu ya, jadi itu sedikit. Nah, kalau mau pakai Excel langsung saja, ini yang langsung simpelnya biar saya mengurangi waktu ya untuk ininya. Anda bisa masukkan dengan rumus, bisa dicoba sama-sama di tempat masing-masing. Ini untuk membuktikan ya benar nggak angka 6,38 ternyata dapatnya ya. Yield to maturity dari bond ini ya, 6,38%. Setelah Anda masukkan sama dengan rate di Excel, klik sel sembarang ya, gitu ya. Masukkan N-nya 10, PV-nya masukkan juga, PMT-nya masukkan lagi future value-nya. Data lain kalau memang diminta, seringkali muncul beginning atau ending period gitu kan ya, nggak usah lah itu ya. Langsung di close saja, close maksudnya ditutup kurung, enter. Nanti dapatlah, harusnya sih sama 6,38% ya. Dan ini adalah before tax namanya, before tax. Setelah tax maka harus kita kali dengan 1 min tax rate-nya berapa tadi? 30%. 1 min 30. Sehingga dapatlah 4,47 ya persen. Dan inilah cost of debt yang valid ya untuk kita pakai. Oke ya. Nah, bicara yield nih, bicara yieldnya debt, ada beberapa ilmu tambahan ini saya rasa. Ini juga mengulangi ini sebetulnya ya, kan Anda lihat juga waktu di bab bond valuation itu, ini rating sudah muncul di sana ya, ini mau keluar lagi gitu ya.
Ya, jadi ini untuk menunjukkan ke kita semua bahwa ini informasi konsep ya, tambahannya bahwa bond yield itu dipengaruhi oleh minimal dua. Kalau di sini di dalam tabel ini tergambar dua isu yang ingin disampaikannya. Pertama adalah bond yield itu dipengaruhi oleh rating ya. Bond yield dipengaruhi oleh rating. Nah, cara melihatnya gimana? Anda bisa lihat rating itu makin ke bawah itu berarti ratingnya makin rendah. Nah, Anda lihat di sini, satu saja, satu nilai di satu kolom. Anda lihat di sini, di kolom satu, atau satu year ini, one year, ini kan nilai yield-nya makin naik. Berarti ini menunjukkan bahwa makin rendah rating, itu yield-nya makin tinggi. Itu menunjukkan apa? Bahwa makin rendah rating berarti bond itu makin berisiko. Ya nggak? Makin berisiko ya. Rating A tentu lebih baik daripada rating B. Ya, A itu stable, B itu katanya masih investment gitu ya. C lebih rendah lagi berarti dia apa agak hati-hati gitu ya. Kalau sudah D berarti default, makin tinggi lagi. Saya dilihat di slide berikutnya D itu nggak sampai D ya. D itu ada juga. Tadi yang di atasnya tadi ada D kan. Ini ya default. Tapi perusahaan dengan status default masih boleh nggak ngeluarin bond? Boleh. Masih ada yang beli nggak? Ada. Tetap ada kok ya. Orang yang senang risiko itu ada. Ya, tapi kita lihat bahwa sekali lagi ininya nilainya pasti tinggi ya. Nilai return-nya, nilai apa namanya? Rating, nilai yield-nya ya. Rating itu mempengaruhi nilai yield-nya tinggi. Itu menunjukkan bahwa makin rendah rating maka bond yield makin tinggi ya. Ini di model ini, di hubungan ini ya. Kalau Anda ditunjukkan bukan datanya yang harus dihitung tapi di analisis seperti ini ya. Satu lagi yang mempengaruhi yield juga bahwa selain rating itu adalah maturity-nya, term of maturity. Nah, baru kita lihat sekarang satu saja, satu row kita lihat A ini ya, di rating A saja, makin lama maturity-nya maka makin tinggi yield-nya. Berarti juga makin beresiko ya. Jadi artinya apa? Yield yang makin tinggi itu menunjukkan nambah risiko, bertambahnya risiko. Ingat ya, risiko itu ketidakpastian tadi di masa depan. Dalam 1 tahun, 2 tahun mungkin kita masih bisa memprediksi, oh tahun depan bakal ginilah ekonomi. Masih bisa diprediksi ya. Makin 2 tahun lagi, Anda mungkin udah agak kesulitan. Gimana ya ekonomi 2 tahun lagi? 3 tahun lagi gimana? 4 tahun lagi? Nanti kan makin beresiko tuh. Makin tidak pasti ya. Bisa memprediksi tapi hasilnya mungkin makin tidak pasti. Ya, itu menunjukkan bahwa makin lama itu makin lama usia bond makin tinggi yieldnya. Ini alam bisa apa istilah saya ini alamiahnya sifat bond lah gitu ya. Sebetulnya ini adalah fungsi dari risk return trade off ya. Kan minggu apa di sebelum UTS sudah kita bahas juga ini faktor penentu interest apa ya, kan ada tuh di situ ya. Jadi ini dipertegas lagi di sini ya. Baik, tadi debt sudah. Sekarang kita beralih ke yang pembiayaan dari ekuitas nih. Ini juga lebih mudah lagi, juga sudah pernah dibahas sebetulnya dan pengulangan juga sebenarnya ya. Nanti saya tunjukkan. Jadi kalau Anda mau pakai preferred equity atau preferred stock, preferred equity kan preferred stock ya. Saham preference, saham preference, saham istimewa ya. Bagaimana cara menentukan cost-nya? Dari persentasenya tadi. Oke, percentage rate of return-nya. Bagaimana mendapatkan nilai rate of return-nya? Dinilai dari ini rumus memang ya, ini sudah ada sebenarnya di sini. Tapi saya ingin menunjukkan gini. Preferred equity kemarin sudah kita pelajari bagaimana menilainya, memvaluasinya kan gitu. Memvaluasinya dengan rumus valuasinya itu menggunakan dividen, nilai dividen yang dibayar, dividen ya, per apa? Rate of return kan gitu ya. Dimana ini adalah rumus
perpetuity-nya. Waktu itu kita bahasnya ini perpetuity. Nah, sekarang kan kita tugasnya tidak lagi menghitung nilai, karena menghitung nilai sudah selesai. Nilai stok ya, nilai preferred stock. Atau nilai pasarnya, atau nilai intrinsiknya sama ya. Sekarang kita mau menentukan rate-nya ini berapa. Nah ini, rate-nya ini yang tepat mau kita tentukan berapa sih. Nah disinilah kita menggunakan rumus. Sekarang menghitung rate, rumusnya adalah dibalik ya. Jadi karena mau dilihat rate-nya, jadi V-nya sekarang turun, R-nya naik. Gitu kan. Ya ini model matematika biasa ya, pemindahan posisi persamaan saja biasa dalam matematika ya. Sehingga dapatlah hasilnya rate itu, atau yang sebelumnya kita tandain R dulunya, sekarang menjadi K, itu dihitung dengan nilai dividen si preferred stock dibagi dengan nilai pasarnya atau harga pasar preferred stocknya. Nah, sekali lagi harga pasar kan begitu digunakan berarti ya nilai current saat ini, nilai penjualannya saat ini gitu ya. Oke, jadi ya rumusnya sesimpel ini, memang menghitung cost of preferred equity yang simbolnya sekarang kita pakai K. Kalau kemarin kita pakai R, itu sama ya, itu jangan bingung karena tadi sudah saya sebutkan bahwa K itu dari sudut pandang si penerima uang, sementara R dari sudut pandang si investornya. Investor tadi kan berarti dia ngeluarin uang kan gitu, dia maunya return dapatnya segini, se-R gitu ya, sebesar R. Sementara yang menerima uang dia menanggung biaya sebesar K-nya. Jadi from two side, tapi dia punya kesebandingan ya, dari sudut pandang yang berbeda, tapi sebenarnya itu adalah barang yang sama, barang yang satu ya. Gitu ya. Ya, jadi lebih simpel saya rasa dibanding dengan debt tadi mencari yield. Ini tidak perlu tabel, jadi kan ini bisa dengan hitung-hitung biasa saja. Ini sebagai contohnya. Misal diketahui market value preferred stock-nya perusahaan relay ini 25. Ini adalah apa ini? P-nya ya, P-nya. Berapa cost-nya kalau diketahui par-nya 35 dan dividennya 4%. Nah, sekarang belum diketahui berapa nilai div-nya kan, dividennya. Dividen itu bisa kita hitung 4% dikali 35 kan gitu. Sehingga dapatlah 1,4 ini. Tadi kan rumusnya dividen dibagi price-nya dibagi 25 sama dengan berapa, rate-nya 5,6% ya. Nah, karena ini stok, berarti tidak perlu dikalikan 1 minti lagi. Berarti ya sudah. Itulah langsung dapat after tax namanya, cost of saham preferred. Ya, yang gitu. Oke ya, jadi sekarang tidak asal nembak gitu ya istilahnya untuk menentukan cost of PS tadi, cost of preferred stock, preferred equity ya. Ada tekniknya dengan menggunakan perhitungan rumus tadi yang diberikan ini ya. Satu lagi atau yang bagian yang akhir untuk jenis ini capital structure ya, atau yang saya sering gunakan istilahnya ini adalah instrumen financing ya. Bagaimana menentukan cost common equity? Ini juga masih mengambil materi yang sudah kita bahas yang lalu, bahwa menentukan common equity, menentukan value-nya, value common equity itu kan menggunakan model dividend growth model kan namanya. Ada dividen, kita hitung dengan rumus dividend growth R min
G. Ini ketika di bab 10 kita pelajari menghitung valuasi stok. Ya, jadi istilahnya saat ini saya memakai rumus itu, saya tarik rumus itu di bab ini, kita pakai lagi. Tapi ceritanya hari ini kita tidak mau menghitung nilai ini sebetulnya, bukan untuk menghitung nilai ini. Dan yang mau kita hitung nilainya sekarang adalah ini R-nya. Ini kan gitu. R-nya. Kalau gitu berarti ya sama seperti tadi saya switch aja. Jadi V-nya turun ke bawah, R min G-nya naik. Kan gitu. Jadi sama aja seperti R min G sama dengan D1 per V kan gitu. Nah, karena di kiri masih ada G, jadi G-nya kita pindahkan juga. G-nya jadi ke kanan. Sehingga dapatlah per, jadi minus ke plus ya, gitu ya. D per V plus G. Ya. Ya, jadi saya bisa hapus ini. Jadi R itu sama dengan, atau required rate of return, itu sama dengan dividen per V. V itu apa? V itu tidak lain adalah value atau price ya, atau nilai dari common stock, dan dibagi dengan G-nya. G itu apa? Growth-nya, pertumbuhan dividen. Kan kita tahu bahwa dalam model dividen growth diasumsikan dividen itu dibayarkan tiap tahun dengan kenaikan. Kenaikannya itu disebut sebagai growth-nya ya. Sebenarnya asumsi growth ini adalah asumsi yang penyederhanaan, simplicity ya, asumsi simplicity-nya. Gitu. Apakah betul tiap tahun dividen itu akan naik terus ketika dibayar? Tidak, tidak juga ya. Ya namanya juga simplicity, berarti pemudahan saja ya. Pemudahan perhitungan. Kadang katanya dividen Pak naik tiap 5 tahun. Nah itu yang lebih faktualnya memang seperti itu. Cuman kalau mau kita modelkan dengan kenaikan growth yang tidak konstan, ya apa agak sulit juga ya. Jadi umumnya dividen growth model ini dengan asumsi simplicity itu juga sudah cukup ya untuk mewakili berbagai kondisi yang ya mungkin terjadi dalam praktek ya pelaksanaan penggunaan instrumen common stock ini di lapangan gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi nah ini sebagai buktinya terkadang yang tadi ya, jadi rumus yang saya berikan ini konsisten atau sama hasil akhirnya dengan rumus di sini. Hanya beda tadi sama seperti yang prefer stock. Pak di sini kok pakainya K. Ya K dengan R tadi sama sebetulnya ya. Dua barang yang sama tapi istilahnya dibedain gitu ya. Di bab 10 R, di ini K. Bahwa R dan K itu cost of capital dan required of return itu adalah sebenarnya dua barang yang sama ya. Itu ya supaya jangan bingung ya di situ. Oke, kemudian sebelum sini perhitungannya di sini yang ingin saya tunjukkan adalah nah seperti ini ya. Jadi ketika kita misalnya menghadapi faktual database seperti ini, jadi ya tidak perlu heran kalau memang ada kondisi pertumbuhan dividen yang berbeda tiap tahun. Cuma dalam perhitungan boleh nggak saya pakai tetap yang konsisten Pak? Boleh ya, ini sebagai acuannya bahwa nilai rate yang berbeda itu kalau kita cari representasinya bisa dilihat dari nilai rata-ratanya saja, dirata-ratakan ya. Arithmetic average itu alat bantu yang paling sederhana. Kalau Anda hitung itu paling cepat ya. Atau yang mau pakai geometrik juga boleh, tapi geometrik kan agak sedikit menghitungnya karena dia memang pakai pangkat 1/n ya. Kan sudah dipelajari juga di bab 4 ya kalau saya tidak salah, bukan kalau 4 itu mungkin rasionalisis ya gitu ya, setelahnya ya risk return trade off gitu ya. Itu ya. Tapi nilai untungnya, nilai aritmatik itu sebetulnya secara materialitas tidak jauh berbeda. Jadi boleh menggunakan cukup satu teknik
sepanjang tidak diminta di soalannya untuk dihitung, digunakanlah arithmetic average, itu sudah cukup ya. Di rata-rata jadi jumlah kan pertumbuhan dari 2013 ke 14, dari 12 ke 13 nih tumbuhnya 3,1%, 13, 14, 1,8, dijumlahin 3,1, 1,8, ditambahin ya, tambah 4,2, tambah 2,9, secara rata dibagi 4, 3 ya. Jadi 3 ini, 3% ya. Jadi inilah maksud penggunaan growth yang di apa tadi simplicity-nya, simplicity dari dividend growth model itu adalah untuk mewakili bahwa sebetulnya dalam realitas ini bisa terjadi perbedaan seperti ini. Cuman Anda menggunakan dengan asumsi sama pun tidak masalah, gitu ya. Baik, nah sekarang kita coba, tadi kan sudah ada rumusnya, kita coba lihat bagaimana perhitungannya. Ya, perhitungannya kita bisa gunakan data setnya, data ini untuk kita hitung. Walaupun di slide yang sudah diberikan, kita bisa lihat sama-sama ya. Di sini disediakan data price-nya, ya, price of common stock-nya 10 dolar, 10,79 ya. Growth-nya, nah Anda lihat di sini, growth-nya kok negatif? Ya, tidak apa-apa. Growth negatif juga growth ya. Growth negatif ya turun berarti ya. Growth negatif ya growth juga. Growth itu nggak selalu positif ya. Growth negatif berarti ya turun. Ya tinggal kita hitung ya. Dividen makin turun Pak ya, mungkin bisa ya. Dividennya ternyata dibayarkan di tahun 0, tahun terakhir sebelum kita hitung ininya 1,08. Jadi perhitungannya dengan rumus tadi K itu adalah dividend yield ya, di per P dibagi growth, ditambah growth rate plus ya, growth rate-nya. Sehingga dapatlah ya, kalau yang 2,13% kita hitung di atas yang pertama ini 1,8 ya. Untuk dapat D1 kan kita perlu hitung dari D0 sendiri dikali 1 plus G-nya ya. Itu yang perlu diingat di soal ini. Karena itu 1,8 dikali 0,9787 artinya 1 min 213 ini. Ya, 2,13%. Baru dibagi dengan price-nya. Price-nya yang diberikan tadi datanya 10,39. Sudah dapat dividen yield-nya gitu ya. Ini terus plus G. Karena G-nya negatif jadi ya minus gitu ya jadinya. Jadinya minus min 2,13. Ya. Jadi di soal ini karena memang diminta untuk menghitung dengan dua kemungkinan, yang growth-nya minus 2,13, satu lagi minus ini. Ya bisa tinggal kita hitung satu persatu. Ya ternyata dapatlah cost of common stock yang pertama 7,71%, yang kedua 8%, mendekati 9 lah ya. Berarti menunjukkan kalau penurunannya lebih rendah, berarti cost-nya tinggi gitu ya. Ya itu karena dividennya, beban dividennya emang lebih tinggi karena dia lebih turunnya lebih kecil, ya kan. Kalau lebih besar turunnya berarti beban cost of common stock-nya lebih tinggi, lebih rendah. Ya. Oke, masih merefer ke bab yang mempelajari dividen valuation, bukan dividen, stock valuation, itu yang kita
pernah bahas sebelum UTS ya. Jadi di pembahasan pada saat itu kita tahu bahwa menghitung internal rate of return itu kan tidak hanya satu cara ya. Jadi bisa digunakan cara menggunakan pendekatan yang lain, yaitu yang namanya pendekatan CAPM ya. Capital Asset Pricing Model. Jadi Capital Asset Pricing Model ini adalah pendekatan lainnya yang bisa kita gunakan untuk menghitung cost of common stock ya, tanpa kita harus melibatkan data pembagian dividen gitu kan ya. Karena pembagian dividen tadi mungkin perusahaan juga ya ada aja yang dividennya tidak pasti, tidak jelas, atau pertumbuhannya tidak diketahui kan gitu. Ada beberapa kesulitan ya pengukuran dividen dengan teknik dividen growth model ya. Karena itu bisa kita gunakan model yang lain ini. Ada alternatifnya. CAPM ini juga sudah kita pelajari. CAPM ini tidak berubah rumusnya, masih menggunakan risk free rate sebagai pokoknya acuan pertama ya. Risk free rate ini biasanya adalah obligasi, rate dari obligasi pemerintah yang bebas risiko ya. Terus nanti ditambah dengan beta. Beta ini apa? Risiko dari perhitungan portofolio kan gitu. Terus dikali dengan market risk premium ya, market premium. Ya, dimana market premium itu kan selisih dari expected return market portfolio dikurangi risk free rate. Jadi ini angka ini yang sama digunakan di dua tempat ya dalam perhitungan model CAPM ini. Jadi misalnya Anda mengetahui bahwa risk free rate obligasi pemerintah itu 3%. Berarti risk free rate sini datanya kita pakai 3%, di sini nanti 3% juga gitu ya. Nah, terus portofolio saham itu kan pasti punya nanti expected return-nya, ada punya nilai expected return-nya. Umumnya lebih besar karena saham kan high risk high return, jadi pasti high risk, lebih high return gitu ya, lebih tinggi return-nya daripada risk free rate ya. Itu ya konsep high risk high return. Gitu. 15% misalnya, berarti market premiumnya tinggal selisihnya 15% kurang 3%, 12% gitu. Nah, beta itu mengacu kepada jenis sahamnya, saham apa. Yang itu akan mempengaruhi betanya, beta koefisiennya ya, bisa dihitung juga menggunakan kemarin kan ya ada cara untuk menghitung betanya ya yang sudah kita pelajari. Kadang juga beta bisa disediakan datanya menggunakan data finance ya, data dari finance operator ya, atau finance institution yang sudah menyediakan datanya ya bisa. Oke, jadi kalau pakai CAPM maka perhitungannya adalah menggunakan ya data-data yang diberikan, kemudian kita akan hitungkan nih, misalnya mana nih ya, misalnya nih Anda diminta disuruh menghitung K common stock, diberikan datanya risk free rate interest ini ada dua kemungkinan, 0,1, 2,8. Berarti ya pakai aja dua-duanya. Ini Pak, kalau saya mau menghitung pakai 0,01, berarti risk free rate 0,01. Plus, ada beta kan, betanya diminta untuk menghitung yang pakai 0,8. Oke, 0,8. Gitu ya. Atau 1,2 ya. Pakai satu-satu dulu, 0,8. Kemudian dikali market premium ternyata diminta 4% atau 8%. Boleh 4% dulu, 4%. Misalnya gitu. Ya. Berarti semua kan tinggal dihitung, dijumlahkan, dikalikan, dapatlah berapa nanti nilai
cost of capital common stock, ya, common stock. Kalau tersedia data seperti ini berarti Anda diminta untuk menghitung kemungkinan atau berapa variasi ya nilai-nilai tersebut. Silakan, itu bisa dihitung, ya, contohnya seperti ini, ya, gitu ya. Jadi tidak sulit ya, tidak masalah ya perhitungan angka-angka itu. Jadi hanya mencoba hanya nanti coba dihitung nilai K dengan berbagai kombinasi tadi, dengan berbagai kombinasi. Nah, pertanyaannya kok bisa banyak sekali Pak angka itu? Jadi yang mana yang mau saya pakai ini, angkanya akan banyak sekali nih. Nah, itulah salah satu isunya di sini yang akan kita singgung lebih jauh ya. Gimana? CAPM ya. Beberapa apa istilahnya? Beberapa hal yang mungkin akan menjadi kebingungan dalam penggunaan CAPM itu ada. Pertama, risk free itu yang mana yang mau kita pakai? Risk free rate tadi kan banyak. Sebagai contoh tadi risk free tersedia 0,1, 0,8. Kenapa bisa ada banyak risk free? Karena instrumen risk free itu juga banyak. Instrumen risk free itu ada yang jangka pendek, jangka panjang. Obligasi pemerintah kan risk free ya. Itu kan ada jangka pendek, jangka panjang. Itu aja rate-nya kan bisa berbeda. Yang jangka pendek mungkin lebih kecil, jangka panjang lebih tinggi. Tadi kan sesuai dengan hubungannya ke maturity risk-nya ya. Gitu. Jadi ini isunya bukan pada kesulitan perhitungannya sebetulnya, tapi pada problemnya adalah bagaimana memilih risk free yang tepat. Ya, gitu. Jadi kalau nanti memang akan dijelaskan apa maksud dari penggunaan risk free yang rendah itu, berarti kalau memang digunakan risk free rate yang rendah tadi, berarti saya menggunakan asumsi bahwa itu adalah instrumen surat berharga itu akan di-keep dalam jangka waktu jangka pendek, gitu aja ya, bisa ya seperti itu. Karena memang risk free rate yang rendah itu umumnya kalau di obligasi pemerintah ya, itu yang jangka pendek. Karena kan pemerintah tidak ada risiko yang lainnya kecuali kan risiko default tidak ada kalau pemerintah ya. Paling risikonya adalah jangka waktu kan gitu, sama apa ya, price katanya kemarin ada price flex apa volatility ya, itu juga dipengaruhi jangka waktu juga sebetulnya. Jadi ya jadi tidak banyak tambahan risiko untuk obligasi pemerintah itu. Plus satu ya tentu saja harus ada namanya apa faktor inflasinya kan kemarin ya sudah kita bahas juga. Oke, jadi masalah banyaknya angka-angka pilihan dalam perhitungan CAPM itu isunya terkait dengan bagaimana kita nantinya menjelaskan kenapa menggunakan angka ini ya, dasarnya apa. Beta juga tadi banyak ya, beta mungkin tidak perlu kita hitung, mungkin disediakan datanya. Beta itu kan menunjukkan risiko. Jadi kalau kita memilih beta yang lebih rendah, mungkin karena kita mengasumsikan risiko saham kita itu ya sepadan betanya ya, dengan risiko yang sepadan 0,8 gitu ya. Kita tidak merasa risiko saham itu lebih tinggi yang harus kita pakai 1,2 gitu ya. Kemudian risk premium juga market premium, market risk premium lengkapnya itu juga bisa macam-macam nilainya ya, tergantung dari pasarnya itu pasar apa yang masuk, pasar internasional kah, pasar domestik ya, pasar kawasan regional ya, gitu. Itu menentukan nanti return
portofolio itu punya nilai macam-macam, ya gitu. Ya. Jadi itu ya penjelasannya kenapa bisa kita nanti mendapatkan cost of common stock ini bermacam sekali angkanya, ya banyak sekali angkanya. Oke, nah jadi setelah kita sudah melalui common stock tadi, berarti kita sudah melalui semua teknik bagaimana menghitung cost of securities tadi, cost of financing instrument, ya. Ada 3 kemungkinan financing instrument itu semua sudah kita kuasain, gini ya, sini. Nah, tinggal kita gunakan nanti. Gunakan untuk dapat menentukan WACC secara lebih baik. Ya, WACC tadi rumusnya tidak berubah, tetap sama ya. Bobot dari masing-masing financing yang digunakan, kemudian dikalikan cost of capital-nya, dijumlahkan, dan itulah nilai WACC-nya. Ya. Sebagai contoh di sini, ini sudah bentuknya database juga ya. Database dari berbagai perusahaan, kalau Anda lihat di sini, dari American Airlines, American Electronic Power, sampai Walmart, ya gitu ya. Mungkin beberapa ada yang familiar dengan perusahaan-perusahaan ini, ada yang otomotif, ya, ada yang retailer, ya, ada yang perusahaan kopi di sini ya. Ini penerbangan, ya saya rasa bisa terbaca ya di sini ya. Nah, kita lihat di sini, bagaimana WACC ini ditentukan perusahaan ini. Kalau kita lihat WACC perusahaan satu saja, American Airlines ini, itu ditentukan dari nilai porsi debt-nya berapa di sini, debt yang dia gunakan, kan 28% ya. Terus equity-nya berapa? Nah, kebetulan dia menggunakan dua instrumen, debt dan equity saja, atau debt dan common stock saja ya. Tidak pakai preferred stock di sini ya, tidak pakai preferred stock. Jadi WACC-nya dihitung dengan porsi debt dikali after tax cost of debt-nya ini ditambah dengan porsi equity yang dihitung dengan menggunakan equity ini. Ternyata cost equity-nya 7,5%. Ini dihitung menggunakan, kalau kita lihat di informasi slide berikutnya, ya ini menggunakan CAPM, ya, tidak menggunakan dividend growth. Ya, apa-apa, berarti salah satu teknik itu yang diterapkan di sini, ya, 7,5 di sini, ya, 7,5%. Jadi tinggal kita kalikan nih, 28 kali 2,9 ditambah 71 kali 7,5. Sehingga dapat angkanya 6%, ya, kan gitu. 6%. Nah, kalau Anda mau mencari tahu berapa before tax-nya, di sini sebenarnya ada angkanya. Before tax dari cost of debt ini angkanya, ya, 4,53 ya. 4,53%. After tax-nya ya dikali ini 1,35, 0,35 karena pajaknya 35% ya. 1-0,35 kali 4,53%. Ya. Berapa tuh? Dapatnya ya ini 2,94. Sehingga dapatlah angka WACC dengan perhitungan-perhitungan yang sudah lebih baik. Bobot tadi kita tentukan kontribusi dari nilai pasar masing-masing ya. Cost of debt-nya kita pakai yield to maturity di situ ya. Tadi kalau balik lagi ke konsep atasnya, cost of equity kita pakai teknik CAPM tadi. Memang tidak dihitung kembali di sini, hanya disediakan beberapa data di sini ya. Ya seperti itu ya. Oke ya, jadi ya
1, 2, 3 bahasan yang sudah saya bahas sampai di poin ini saling terkait ya. Pertama, bagaimana menggunakan teknik WACC. Kedua, menentukan masing-masing cost of capital dari tiap instrumen. Dan yang ketiga, putting all together gitu ya, menggabungkannya. Jadi putting all together itu ya tergantung kombinasi yang memang dibutuhkan, yang memang dipakai. Seperti contoh di slide ini, kombinasi instrumen keuangannya kan cuma 2, berarti ya proporsinya pakai 2 itu saja. Pakai debt berapa persen, pakai equity berapa persen. Karena preferred stock tidak dipakai. Ya, kalau tiga-tiganya ya nanti dicari lagi berapa porsi preferred stock-nya. Yang jelas total porsi ketiganya itu harus 100% ya kan gitu ya. Cost of preferred stock juga nanti harus ditentukan dengan cara teknik tadi ya, pakai rumus valuasi preferred stock yang kita balik tadi ya nilainya. Oke, baik. Nah, kemudian saya akan langsung masuk ke, ya sebetulnya ada ini isu diskusi sebetulnya menarik untuk bisa didiskusikan. Jadi katakanlah Anda seorang pengusaha tadi ya, atau Anda direktur utama dari perusahaan mana tadi, misalnya Starbucks lah gitu ya, Starbucks dengan data keuangan tadi ini, saya ambil saja data keuangannya dasarnya ini, basisnya ya. Starbucks ini di sini ya. Nih. Gitu ya. Itu Anda bosnya di situ, gitu kan? Dengan sudah mendapatkan, bukan yang ini, yang satunya, ini di slide satunya. Tadi ini kan baru yang itu ya. Ya sama-sama Starbucks nih ya, sama-sama Starbucks. Kita lihat data ininya. Itu setelah dihitung ternyata WACC Anda adalah 6,25%, ya, 6,25%, 6,12%. Pertanyaannya adalah, ketika nanti Anda mau kan Starbucks itu sebagai satu perusahaan, dia kan tentu nanti akan punya divisi-divisi ya. Contohnya misalnya ada divisi riset dan pengembangan, misalnya nih ya, karena mau mengembangkan kopi jenis baru atau apa gitu ya, minuman jenis baru yang enak, orang suka gitu ya. Ada lagi divisi logistik saja untuk pengaturan penyimpanan barang dan seterusnya. Minimal ada 2 divisi itu. Ya. Nah, di sini saya akan coba masukkan ke sini nih datanya. Anda adalah direktur Starbucks, kemudian mendapatkan angka WACC tadi 6%, misalnya tadi ya saya simpelkan tadi 6,12, jadi saya pakai aja angka 6%-nya di situ. Terus Anda punya 2 divisi yang dalam rencana untuk mau mengembangkan mengembangkan proyek di situ. Tadi satu divisi riset tadi ya, R&D, satu lagi divisi logistik nih. Kan gitu. Divisi R&D itu mungkin punya proyek mau mengembangkan atau mau menginvest pada satu alat, di mana alat itu nanti kalau dibeli bisa untuk membantu riset pembuatan produk kopi baru gitu ya, harus beli. Mahal nih alatnya karena mungkin namanya riset kan berarti belum pernah ada sebelumnya kan gitu ya, gitu. Jadi katakanlah R&D ini project B, Anda ingin bikin project B.
mau invest kan gitu tadi ceritanya, kemudian dihitunglah indikator-indikator proyeknya. Salah satunya IRR. Dihitung IRR, ternyata IRR-nya ketemu, dapat IRR-nya sekitar 10%. Ya kan? IRR-nya ya. IRR-nya. Terus ini tanpa kita harus menghitung ya. Ini kan sebetulnya adalah apa namanya, konsepsi penggunaan cost of capital tadi setelah kita menghitungnya ya. Sebagai sebuah perusahaan, R&D ini kan di bawahnya Starbucks, perusahaan Starbucks, di bawah pengelolaan direktur tadi, Anda misalnya tadi ya, direktur utamanya. Anda mungkin memutuskan gunakan sebagai pembanding WACC perusahaan saja, WACC perusahaan ya, sebagai pembanding apakah mau accept atau reject project. Karena IR-nya 10% dan itu tinggi daripada WACC, maka project R&D kita tadi akan, kesimpulannya apa? Akan diterima, di-accept. Jadi project B ini akan di-accept, kan gitu. Ya. Seperti itu. Jadi project IRR berhubungan dengan R&D ini cukup tinggi nih IRR-nya. Ya, 10%. Sementara, nah ini situasi yang berbeda. Divisi yang lain, tadi yang logistik tadi ya, logistik itu kita bayangkan saja bersama-sama, logistik itu ya dia adalah sebetulnya bagian dari rutinitas ya, menyimpan kopi, nanti mendistribusikannya gitu ya. Dia butuh investment, tapi investmentnya itu mungkin hanya sekedar mengganti alat ya, alatnya sudah tua gitu ya, diganti alat penyimpanannya misalnya dari model merek A ke merek B gitu kan ya. Ya katakanlah nilainya tidak seberapa gitu. Nah, ketika dihitung IRR-nya itu ternyata dihitung dari berdasarkan cash flow-nya si project ini sendiri secara individual itu misalnya 4% IRR-nya ya. Nah, karena ternyata IRR-nya 4%, nah tadi sama ya, situasinya dengan kebijakan yang sama tadi, si bos utama tadi nanti akan bilang juga hal yang sama ke divisi logistik, jadikan WACC firm, WACC perusahaan sebagai rujukan keputusan investasi. Nah, apa yang terjadi kalau divisi logistik ini membandingkan IRR mereka dengan firm WACC? Apa yang terjadi? Ya di reject. Karena dia lebih rendah, kan konsep IRR mudahnya kan cuman kalau IRR lebih besar dari required return itu di accept. Ya kan gitu. Ya, itu saja sesimpel itu ya. Nah, karena dia lebih rendah berarti si project logistik ini akhirnya di reject nih. Tapi yang R&D di accept. Ini menunjukkan apa? Bahwa ada kelemahan kalau menggunakan WACC tunggal. WACC yang skupnya skup perusahaan. Karena skup perusahaan itu kan pasti skupnya adalah bisnis as a whole ya. Gitu kan ya. Dan dia menghitung sudah menggabungkan atau mungkin merata-ratakan dari semua divisi. Jadi ya pasti akan lebih tinggi dari per divisinya. Mungkin akan bisa jadi lebih tinggi dari divisi yang tertentu yang ya seperti divisi logistik yang mungkin risikonya lebih kecil. Ya, kan kita tahu ya biasanya risiko itu menentukan return juga kan gitu. Risiko kecil, returnnya kecil. Risiko besar, returnnya besar. Sementara R&D itu kan mungkin berisiko tinggi tuh project-projectnya. Sehingga kesimpulannya apa? Kalau kita menggunakan satu WACC, itu terkadang bisa menyebabkan namanya bias keputusan investasi. Artinya nanti WACC ini hanya akan menguntungkan proyek-proyek dengan risiko tinggi. Proyek-proyek risiko tinggi udah pasti diakses semua, proyek risiko rendah
ter-delete semua tuh, ini semua, terkandangkan semua ya, terdegradasi semua artinya dengan panduan perhitungan ini gitu loh ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ya be careful gitu loh ya, be aware dari penghitungan WACC yang levelnya adalah perusahaan. Oh kalau gitu saya tahu solusinya Pak, hitung WACC per project aja. Betul. Nah ini WACC per project bisa saja ada, kalau dibandingkan seharusnya mungkin tiap project itu bisa di-accept sesuai dengan kondisi masing-masing. Atau kalau yang ini ternyata ini di-reject malah yang tadi ya, yang si siapa research and development tadi ya. Tapi bisa aja ter-accept semua bisa ya. Namun menentukan project WACC itu juga tidak simple, ada biayanya. Jadi ada plus minus lah masing-masing ya. Pakai firm WACC bagus firm WACC bisa bias untuk project tertentu, tapi dia keunggulannya adalah simple karena satu angka, satu nilai yang digunakan untuk semua, tidak perlu tambahan biaya karena menghitung analisis finance seperti ini kan sebenarnya tidak sederhana juga ya, ada biayanya ya. Ada tekniknya, butuh ahlinya, mungkin harus sewa ahlinya, sewa konsultannya seperti itu, butuh pinjam aplikasi atau beli aplikasinya kan gitu ya. Dan kalau mau dipakai division WACC ada bagusnya menghilangkan bias investment, tapi dia terkendala ya tadi kebalikannya dari firm WACC ya. Seperti itu ya. Jadi itu beberapa wawasan tentang penggunaan WACC itu kalau kita mau menggunakannya ya dalam lingkup suatu perusahaan gitu, ternyata bisa terkendala nih karena di dalam perusahaan ada divisi-divisi tadi itu ya. Ada cara katanya ya kalau gitu kita nggak usah hitung WACC Pak divisi, kita pakai aja benchmark ya. Ini namanya pakai pure play. Benchmark ini bahasa sandingannya bisa pure play di sini ya. Jadi terkadang ada divisi di suatu perusahaan itu ternyata dia di perusahaan lain dia adalah satu entitas tersendiri terpisah gitu. Misalnya contohnya tadi di Starbucks tadi ya. Di Starbucks tadi divisi logistik itu kan kalau di Starbucks itu adalah divisi, tapi di perusahaan lain misalnya katakanlah perusahaan apa nih, perusahaan ini deh, saya ambil contoh perusahaan delivery saja, JNE gitu ya. Perusahaan JNE itu dia itu satu entitas tersendiri gitu. Nah itu boleh digunakan tanpa harus menghitung WACC divisi Starbucks tadi. Jadi menggunakan benchmark namanya, pure play itu namanya ya, pure play. Gitu ya, itu hanya namanya penyamaan, pembandingan yang dianggap sebanding lah gitu ya, comparison. Dan memang tidak bisa juga menganggap itu benar-benar sebanding juga tidak, karena kan operasinya juga kadang berbeda ya. Tapi katakanlah kalau sebagai untuk indikasi saja boleh ya. Gitu ya, itu bisa dilakukan teknik-teknik itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah isu kita adalah ini. Ini sebetulnya ini sangat sederhana sekali, sangat simpel ya. Konsep terakhir yang kita bahas di materi hari ini namanya flotation cost. Apa itu flotation cost? Sebelum saya jelaskan definisinya, mungkin kalau ini saya coba cerita aja nih ya, saya coba cerita singkat. Jadi selama ini kalau kita, atau yang tadi sudah kita pelajari barusan, kalau kita menghitung biaya cost of capital tadi kan, kita menghitung biaya itu berdasarkan apa tadi? Debt tadi misalnya. Debt itu cost-nya kan dari interest gitu ya.
plus prinsipalnya kan gitu ya, dapatlah yield to maturity-nya ya, YTM. Itu cost of debt, ya kan? Preferred stock, cost-nya dari mana? Dari dividen. Ya, dapatlah percentage tadi, percentage. Ya kan? Common stock dapatnya dividen. Bentuknya percentage ya. Ini summary dari yang kita sudah bahas tadi. Inilah selama ini yang kita jadikan sebagai cost of capital. Yang kita hitung WACC-nya. Ya, gitu. Sementara cost of capital ini kan sebetulnya tidak hanya ini. Apa buktinya tidak hanya ini? Nah, ini baru saya mulai. Saya ambil contoh aja, debt ya. Anggaplah Anda mau pinjam duit ya. Saya mau pinjam duit ke kalian ya. Saya mau bikin usaha, saya mau pinjam uang 1 juta. Saya mau pinjam 1 juta, terus kalian kasih 1 juta. Tapi terus kalian bilang, atau kita sepakat lah gitu ya. Satu lah misalnya saya pinjam dengan hadiah lah gitu misalnya ya. 1 juta. Hadiah bilang, ya Pak, nanti bunganya 10% per bulan lah, katakanlah gitu ya. Maka saya akan membayar dengan bunga 10%. 10 kali 1 juta ya berapa tuh? 100.000 ya per bulan gitu kan ya. Oke ya, sepakat deal. Jadi cost saya adalah ya itu. Kalau menggunakan perhitungan ini 10% ya, dianggap 10% dari nilai nominalnya ya tadi. Nah, kalau saya menghitung dengan cost itu saja, berarti saya mengabaikan flotation cost. Flotation cost itu apa? Mungkin pada saat saya menghubungi Hadian itu, saya ngajak dia makan nih, gitu ceritanya. Saya traktir, makan, saya bayarin gitu ya, biar gunanya ini sebenarnya mau merayu gitu ya, biar dia mau bersedia meminjamkan uang ke saya gitu. Saya keluarkan uang 30.000 lah katakanlah gitu ya. Ya, traktir 30.000 ya. Nah, 30.000 ini itulah yang disebut sebetulnya adalah flotation cost, yaitu biaya di luar biaya intrinsik atau internal dari cost of debt tadi yang kita hitung ya sebelumnya. Jadi seharusnya kalau saya mau pinjem uang tadi dengan hadian gitu ya, yang nilainya 1 juta, itu kan saya mau pinjam uang 1 juta nih. Kalau saya nggak perhitungkan 30.000 ini, sebetulnya saya dapatnya adalah tidak full 1 juta nih. Saya harus kurangkan dulu dengan 30.000, jadi dapatnya 970.000 uang yang saya pegang. Ya, uang yang saya pegang karena flotation cost-nya tadi saya abaikan. Jadi netnya ya ini net dari peminjaman saya itu 970.000 gitu loh ya. Padahal sebenarnya saya butuh 1 juta ini bersih, nanti 1 juta itu mau saya pakai invest tadi kan. Jadi sama aja kalau 970 saya nombokin lagi gitu. Nah, bagaimana caranya biar saya dapatnya tetap 1 juta? Jadi caranya ya yang saya harus pinjem atau yang saya harus kalau istilahnya berhutang itu kontrak hutangnya dengan hadiah tadi bukan 1 juta tapi 1.030.000. Sehingga nanti setelah dipotong 30.000 saya bayar, walaupun tidak ke hadiah ini ya, tadi saya belanja tadi ya, saya bayar ke warung tadi 30.000 sehingga saya dapatnya totalnya tetap 1 juta ya. Nah, sehingga dengan uang 1 juta ini saya tetap bisa invest tanpa harus nombokin. Jadi artinya biasanya kita mengabaikan perhitungan flotation cost, itu kesimpulannya ya, dalam perhitungan cost of capital yang barusan kita pelajari. Padahal ini penting. Ini angka ini sangat mempengaruhi sebetulnya. Sangat mempengaruhi apa? Mempengaruhi putusan NPV kita. Bayangkan kalau nilai itu ternyata setelah dihitung NPV jadinya negatif NPV-nya. Kan
kan ini jadinya berubah ya keputusannya. Nah, ada cara menghitungnya. Caranya sebenarnya tadi sesuai dengan prinsip tadi, biasanya memang flotation cost itu nanti pakainya percentage. Kalau ini kan saya pakainya nilai nominal ya, nilai absolutnya. Kalau percentage ya bisa nih dirumuskan seperti ini. Jadi kalau Anda butuhnya bersih nilainya 100.000 di sini, maka financing-nya kita tulis di sini. Terus nanti kalau ada flotation cost, katakanlah flotation cost itu persentasenya ada nilai 5% biaya yang harus kita keluarkan karena kita mengupayakan financing instrumen itu. Kalau dia di levelnya, tadi kan di level pertemanan ya. Kalau di levelnya perusahaan yang butuh harus daftar register sana sini, itu menggunakan namanya fasilitasi investment banker. Nah inilah investment banker inilah yang dikaitkan ya, yang erat dikaitkan dengan flotation cost ini. Karena memang biayanya tidak murah ya investment banker ini ya. Karena dia membantukan kita mengisu debt tadi, mengisu obligasi, dia harus meregister sana sini, menyiapkan pendaftarannya, menyiapkan segala macamnya gitu ya. Biasanya dia akan menghitung percentage dari misalnya 5% dari berapa nilai debt yang kita mau isu. Kalau kita isu 100 juta obligasi, berarti 5% dari 100 juta gitu. Ya. Nah, karena itu di sini kita hitung 1 min berapa tadi biayanya 5%, persentasenya. Berarti kalau kita akan terima 95%, berarti full-nya kita akan terima ini. Ini sudah termasuk nilai setelah dihitung flotation cost-nya. Jadi artinya apa? Kalau Anda butuh 100 juta uang untuk investment, maka Anda perlu isu surat berharga itu nilainya mungkin lebih dari 100 juta, mungkin di sini 110 juta. Sehingga nanti 10 jutanya akan Anda keluarkan untuk flotation cost, sisanya Anda tetap masih dapat 100 juta gitu loh ya. Jadi sama seperti tadi yang saya bilang, saya ngobrol. Ya apapun tadi bentuknya bisa, tadi kan karena saya traktir itu menjadi flotation cost-nya ya. Jadi artinya cost-cost di luar cost internal intrinsik tadi ya. Cost dari intrinsik si instrumen tadi. Ya. Dan ini ya perhitungannya simpel sekali sebetulnya. Ini kan misal 100 juta, Anda mau dapat 100 juta, flotation cost-nya 5% dari nilai instrumen yang mau diisu. Ya. Maka cara menghitungnya 100 juta dibagi 1 min 5%, 0,55, sehingga berapa nilai securities yang harus kita issue, yang harus kita jual gitu ya. Totalnya adalah 105 juta. Jadi dari 105 juta,82 ini 5 juta,82-nya sendiri adalah flotation cost, dan nanti 100 jutanya Anda akan tarik bersih ya sebagai uang investment Anda gitu loh ya. Itu kalau instrumennya cuma satu. Kalau instrumennya dua, biasanya flotation cost itu akan menghitung basisnya jenis instrumen. Kalau tadi Anda mengisu debt saja, cost-nya 5%. Kalau mengisu debt dan common stock ya, debt nanti ada cost tersendiri, gitu ya. Common stock ada cost tersendiri. Hitungnya dengan cara apa? Pakai weighted lagi, pakai weighted average flotation cost ya. Misal Anda butuh 100 juta, 40 jutanya dari debt, 60 jutanya dari stock, gitu kan. Berarti bobot dari debt berapa? 40%. Kemudian bobot dari si common stock 60%. Terus debt tadi kan punya cost-nya, karena credit cost itu kan yang nentukan si banker tadi, misalnya katakanlah cost si debt ini 3% aja Pak, gitu ya. Sementara ini 15% dari nilai yang di-issue, nilai yang dikeluarkan, ya nilai instrumen yang dikeluarkan.
Jadi tinggal kita kalikan 40% kali 3% rate-nya, rate flotation-nya, plus 60% kali 15%. Jadi total flotation cost kita adalah 10% tadi ya, 10%. Jadi uang yang harus kita sisihkan untuk membayar si investment banker, atau ini istilah saya saja ya, makelarnya gitu ya, 10% gitu. Dan setelah dapat ini, masukkan ke rumus yang sama tadi. Kalau kita mau mengisu dengan nilai 100 juta, jadi isulah sebesar nilainya segini. Jangan kurang, karena kalau kurang Anda nggak dapat 100 juta gitu ceritanya. Dapatnya sudah dipotong, akan terpotong dengan cost. Nah, ini yang saya bilang. Jadi nanti menghitung NPV pakai angkanya mana, Pak? Pakainya yang ini. Karena ini sudah ada unsur sudah ada unsur perhitungan flotation cost. Cost di luar cost of capital masing-masing tadi. Ya. Kalau gitu nanti NPV-nya akan lebih kecil ya Pak. Sepanjang masih positif, maka kesimpulannya proyek tetap diterima. Bahkan dengan Anda memasukkan flotation cost, itu jadi lebih realistis angkanya. Kenapa? Karena tadi seperti saya contohkan tadi dengan model yang saya minjem tadi ya. Kalau saya balik ke rumah, kan secara realistisnya saya kalau nggak memperhitungkan 30.000 saya naktir tadi, ya saya dapatnya berarti 900.000 dong, gitu kan. Padahal saya butuhnya 1 juta nih, saya harus ya minjem lagi gitu loh ya. Itu kalau kecil angkanya. Ini kan quotation cost itu kalau di perusahaan tidak kecil angkanya. Jadi menghitungnya dalam NPV juga menurut saya menjadi bagian yang harus sangat-sangat penting diperhatikan ya, gitu ya. Jadi memang akan menurunkan NPV. Jadi NPV kalau Anda tidak memasukkan flotation cost kan misalnya gini, tanpa flotation cost kan tadi angkanya 100 juta ya misalnya nih tadi, tanpa memasukkan flotation cost. Berarti NPV-nya kan 15 juta. Dengan flotation cost saya menghitung ternyata lebih kecil Pak, tapi masih positif. Kesimpulannya karena NPV itu hanya mengandung dasarnya positivity ya, untuk mendapatkan nilai positif lah minimal, maka proyek ini tetap diterima. Walaupun turun NPV-nya antara tanpa flotation dengan flotation gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menghitung cost of capital ya. Gitu ya. Nah, jadi ini saja. Jadi dari saya, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan saya persilakan, dan untuk bahas